Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita lanjutkan materi tentang PHP CRUD, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang create, artinya membuat atau menambah record ke dalam tabel database yang kita gunakan. Nah, dalam sesi ini akan dibahas bagaimana cara membaca record tersebut dengan aplikasi PHP yang kita buat. Karena tentunya tidak mungkin record tersebut dilihat melalui aplikasi PHP MyAdmin, karena tentunya yang boleh melakukan itu hanya admin saja atau katakanlah developer saja, dan tidak mungkin semua pengunjung atau user yang menggunakan aplikasi yang kita buat mengakses ke dalam aplikasi database tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam script yang digunakan untuk membaca tabel-tabel atau record yang sudah ada di dalam tabel database, kita lihat terlebih dahulu adalah struktur tabel yang kita gunakan. Kita lihat kembali di sini, tabel yang kita pakai adalah tabel anggota, di mana database-nya pendaftaran. Ini contohnya, nanti disesuaikan dengan tabel yang Anda buat. Kemudian kita lihat secara struktur, di sini ada 4 field: username, password, kelahiran, dan kelamin, di mana tidak ada satupun untuk saat ini yang menjadi primary. Artinya nanti kita lihat kenapa konsep primary itu dibutuhkan dalam sebuah tabel. Jadi ini belum kita tambahkan bagian primary-nya. Artinya sekarang ada 4 field dari tabel tersebut. Nah, sekarang kita lihat sebuah file PHP read yang pertama .php, di mana ini kita gunakan untuk membaca data yang ada di dalam database secara MySQL improve menggunakan prosedural. Nah, kita lihat di sini perintah untuk membaca. Kalau perintah lainnya sama. Nah, perintah untuk membaca itu digunakan perintah ini variabel untuk menambung hasil. Jadi ini bebas, boleh dengan variabel SQL, boleh variabel lain, terserah. Kemudian perintah yang digunakan untuk membaca database adalah select. Nah, apa yang mau dipilih, apa yang mau di-select? Artinya di sini kalau kita lihat dalam field tersebut ada username, password, kelahiran, dan kelamin. Nah, di sini kalau kita ingin membaca semua data, kita bisa mengganti nama field tersebut dalam bentuk simbol asterisk bintang. Artinya select asterisk from, pilih semuanya dari tabel. Nah, di sini yang digunakan atau dibaca adalah tabel anggota. Tapi kalau misalnya record yang mau kita baca tidak semuanya, karena kalau dibaca semuanya berarti semakin besar atau semakin banyak field yang dibaca, tentunya memori yang digunakan dalam proses pembacaan juga semakin banyak. Nah, kalau kebutuhannya tidak banyak yang akan dibaca, tentunya dipanggil nama fieldnya saja. Dalam contoh ini yang dipanggil adalah 3 field saja: username, kelahiran, kemudian kelamin. Password tidak dipanggil. Kenapa password tidak dipanggil? Karena password nanti juga dienkrip dengan metode enkripsi. Jadi kalau sudah dienkripsi, artinya password tidak bisa lagi diketahui atau dibaca secara normal. Nah, di sini ada 3 field yang dibaca: select, username, kemudian nama field kelahiran, kemudian nama field kelamin. Dari tabel yang mana? Di sini yang dibaca adalah tabel anggota. Kemudian dibuatkan sebuah variabel baru result untuk mengambil nilai atau query yang dilakukan terhadap perintah select tersebut. Artinya di sini di bagian variable result, artinya dilakukan query, MySQL query. Jadi MySQL query, kemudian dalam tanda kurung ini sebuah query, artinya perintah
untuk melakukan proses. Kemudian dalam tanda kurung dibacakan ke variabel koneksinya. Kita menggunakan nama variabel koneksi di sini adalah count. Jadi variabel count kemudian tanda koma variabel yang melakukan proses terhadap database tersebut. Nah, ini kalau kita misalnya mau kita ganti, kita langsung salin juga boleh. Tapi tentunya ini tidak efektif karena bisa saja nanti ada lagi proses yang membaca ke hal yang sama. Jadi bisa saja nanti ada lagi select username kelahiran. Nah, kalau itu dibuat panjang seperti ini tentunya jadi tidak efektif. Karenanya lebih baik dijadikan dalam bentuk satu variabel. Jadi variabel SQL merupakan perintah dari select tersebut. Kemudian di sini ada sebuah operasi kondisi if dan else, artinya jika sesuai proses, jika tidak artinya tampilkan apa data yang lain. Di sini jika MySQL 6 row artinya dibaca, dilihat dari row atau record pada tabel tersebut. Kemudian apa yang mau dilihat adalah dari proses query yang ada di variable result. Jadi lihat di variable result itu yang dibaca dengan perintah MySQL 6 row. Di mana jika jumlah record besar dari 0, artinya datanya ditampilkan. Jadi datanya ditampilkan. Kemudian di sini lihat perintahnya ada row. Ada perintah row, kemudian perintah yang dibaca adalah MySQL fetch asset, kemudian dalam tanda kurung result. Nah, makanya tadi ini tidak efektif kalau kita tulis perintahnya karena bisa saja nanti dia akan berulang kali membaca. Kemudian apa yang mau ditampilkan? Tentunya di sini kita bisa saja menampilkan username, kelahiran atau kelamin, atau kalau kita hanya pengen menampilkan walaupun kita lakukan pembacaan, walaupun kita select, tapi yang tampilnya bisa saja tidak semuanya, bisa saja nanti kita hapus seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan data yang mau ditampil. Nah, kalau data recordnya masih 0, else artinya tidak besar dari 0, maka ditampilkan teks 0 data. Artinya sekarang ada file read1.php. Nah, sekarang kita coba jalankan localhost root read1. Nah, terlihat data yang ditampilkan di sini adalah data yang ada pada record tersebut. Jadi ada beberapa record, ini data yang muncul. Artinya ini proses dari script, jadi kita tidak lagi melihat dari aplikasi PHP MyAdmin, tapi dengan aplikasi kita sendiri. Jadi misalnya kita tambah di sini, katakan kita tambah UBH, kemudian kita simpan. Nah, kalau kita mau melihat data, kita lihat di bagian file yang digunakan. Nah, muncul sekarang username UBH, kemudian data yang kita tambahkan. Artinya kita tidak perlu lagi masuk ke dalam aplikasi PHP MyAdmin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita lihat tampilan data di sini, ini tidak rapi. Artinya kalau ada username-nya yang panjang, berarti akan menggeser data yang berikutnya. Bagaimana caranya lebih rapi? Kita bisa menggunakan sistem tabel. Jadi kita lakukan sebuah perintah untuk membuat tabel sehingga nanti akan diulang. Nah, yang harus dipahami dalam perintah tabel, saat kita membuat perintah tabel, artinya yang diulang bukan semuanya. Bapak ingatkan lagi, untuk membuat tabel kita lakukan perintahnya adalah tabel, kemudian tr td, di mana isian dari td adalah yang akan jadi prinsipnya jadi td merupakan kolom, tr merupakan
baris. Nah, kalau dalam konteks ini artinya tabel datanya cuma satu, perintahnya cuma satu kali, artinya tidak akan melakukan perulangan. Karena itu kita buat di sini echo tabel. Nah, kenapa tidak di dalam if? Bisa saja, artinya kalau di dalam if dia belum berulang. Artinya dia hanya melakukan satu kali, tapi jangan berada di bawah while. Kenapa? Karena while adalah perintah perulangan, sehingga akan berulang perintah-perintah tabel tersebut. Nah, karena kita yang akan diulang hanya masalah tabel saja, artinya yang diulang adalah perintah jumlah baris dan jumlah kolom, artinya tabel bisa di dalam perintah if tersebut. Kemudian kita tutup dulu echo tabel, berarti ditutup setelah tanda kurung kurawal di while. Jadi ini kurung kurawal, jadi ingat suatu perintah, satu blok itu, satu bloknya adalah dimulai dari tanda kurung kurawal ditutup dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita masukkan perintah tr. Kenapa berulang tr-nya? Karena kan kita lihat tadi username-nya ada banyak. Username ada banyak, kemudian jumlah data dalam satu baris juga ada banyak. Berarti tr dan td itu berulang. Berarti kita buat di sini tr kemudian td. Artinya td kemudian kita masukkan perintah penutupnya td, kemudian kita tutup juga. Kita tutup td dan kita tutup tr terakhir. Karena tr ada di pembuka awalnya. Sekarang kita coba lihat. Ada yang error. Penutup tabelnya lupa titik koma menghentikan statement. Nah, sekarang terlihat lebih rapi. Tapi ada hal yang rasanya lebih bagus, tidak perlu dilakukan perulangan. Kenapa? Contohnya di sini username. Untuk apa juga diulang? Artinya kita buat satu bagian judul dari tabel tersebut yang menandakan ini bagian username, ini bagian kelahiran, ini bagian jenis kelamin. Nah, karena itu hanya muncul satu kali, kemudian baris berikutnya adalah isinya, berarti kita taruh di bagian yang tidak diulang. Berarti kita tempatkan di sini tr, td, kemudian di sini adalah username, dan td kelahiran, kemudian berikutnya jenis kelamin. Sekarang kita coba jalankan. Nah, terlihat muncul satu judul saja. Berarti bagian yang lain tidak kita perlukan. Sudah username-nya dihapus. Nah, sekarang terlihat jenisnya lebih rapi. Artinya dia akan menyesuaikan dengan masing-masing recordnya. Nah, untuk bagian judul kita bisa saja menggunakan cara yang lebih menggunakan perintah yang menandakan dia adalah bagian berbeda. Kita bisa buat di sini tabel heading. Nah, jadi terlihat berbeda. Ini menandakan bahwasanya bagian tersebut adalah bagian judul dari tabel yang dibuat. Jadi tabel heading. Nah, untuk isi dipakai adalah definition. Jadi menandakan ini bagian isi dari tabel tersebut. Nah, dalam langkah ini tentunya disesuaikan dengan apa yang Anda buat. Apa yang Anda buat disesuaikan dengan proses pemanggilannya. Jadi apa yang dibuat muncul di dalam
disesuaikan dengan perintah script yang digunakan. Kemudian yang perlu dipahami, kita lihat di sini, ini file yang digunakan untuk menambah insert, di mana ketika kita menambah, misalnya di sini dibuat katakanlah ini, saat disimpan yang muncul adalah dimuncul di layar, kemudian ada informasi tabel bisa ditambahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau ini disatukan antara insert dengan read? Jadi saat kita menulis langsung muncul recordnya, atau di saat sebelum proses muncul record dari yang ada di data tersebut. Artinya nanti ketika proses entry belum mulai, record sudah muncul kalau ada record. Nah, sekarang kita lihat potongan dari bagian read tersebut. Perbedaan yang ada di antara field read adalah dimulai dari perintah SQL, dimulai dari perintah select. Berarti bagian itu kita potong, kemudian kita masukkan ke bagian insert. Jadi kita tambahkan ke bagian insert. Di mana kita tambahkan perintah tersebut? Kita lihat. Perintahnya kita lihat di sini, berarti perintah dari proses penulisan if is set kemudian sampai dengan else penutupnya. Berarti kita tambahkan di bawah perintah tersebut. Berarti kita copy paste di bagian atau di luar dari perintah proses penulisan. Kemudian kita lihat perintah untuk koneksinya. Nah, kita lihat perintah untuk koneksinya berada di dalam blok untuk penulisan proses penulisan. Berarti baru bekerja perintah itu kalau seandainya proses penulisan berjalan. Berarti kita mesti pindahkan blok tersebut, dipindahkan ke bagian paling atas. Nah, kalau program kita sudah besar, ini lebih baik berada pada file terpisah. Bisa saja nanti ditaruh pada sebuah file sehingga tidak perlu ditulis berulang-ulang ketika kita memanggil bagian untuk koneksi ke database. Nah, sekarang kita lihat sudah kita tambah, kita coba jalankan. Nah, terlihat data yang ada di dalam record itu muncul. Kemudian kalau kita misalnya menambah, misalnya di sini dibuat data baru, dan kita proses simpan record, ada error di bagian ininya. Errornya kenapa? Karena perintah penulisan pembacanya sudah kita tutup. Jadi kita ulang, kita coba lagi. Nah, sekarang muncul recordnya tanpa ada kesalahan. Berarti bagian yang muncul di layar ini bisa saja kita buang lagi. Kenapa? Karena sudah muncul database-nya, berarti tidak diperlukan lagi. Berarti kita buang saja output yang muncul ke layar, tampilkan data isian ke layar tersebut. Jadi kita kasih komentar sehingga saat kita menulis data tidak ada lagi, yang muncul adalah tulisan record saja, record berhasil ditambahkan. Nah, sekarang dalam proses pembacaan data kita lihat di sini pembacaan diurutkan berdasarkan mana yang pertama ditulis.
Nah, kita bisa saja mengurutkannya berdasarkan kebutuhan kita. Berarti kita order by, artinya di sini diurut berdasarkan apa? Jadi misalnya kita urut katakanlah berdasarkan nama, order by surname. Nah, seperti terlihat sekarang data tersebut diurut berdasarkan abjad dari username. Nah, kalau kita mau mengurutnya berdasarkan versi yang lain, berarti kita sesuaikan saja field apa. Jadi order artinya urut berdasarkan apa, nama fieldnya, kemudian bagaimana pengurutannya, apakah ascending artinya dari awal sampai akhir atau dari akhir sampai awal, berarti dash. Jadi kalau misalnya kita gunakan dash berarti dari akhir ke awal. Nah, ini contoh menggunakan prosedural. Artinya Anda coba menggunakan prosedural, menggunakan object oriented, kemudian dan juga menggunakan PDO. Baik, untuk bagian ini dicukupkan dulu. Silakan Anda coba. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.